Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali ya anak-anak ustazah, walaupun dalam keadaan daring, namun tetap insyaallah kita tetap harus istiqomah menjalankan kegiatan kita ini ya. Bosan memang adalah rasa bosannya pasti. Kalian bosan, ustazah juga bosan. Kalian lelah, ustazah juga lelah. Nah, untuk itu mari sama-sama kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera mengembalikan kita pada keadaan semula ya. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, marilah kita banyak-banyak bersyukur akan apa yang sudah Allah berikan kemarin sama kita. Begitu banyak waktu yang kita gunakan kemarin itu dengan bebas-bebasnya, mau kemana pun bisa, ke sekolah seperti apa semuanya bisa. Sekarang Allah mencabut nikmat itu, maka jangan ambil negatifnya, ambil positifnya, syukurilah apa yang ada sekarang ini. Jadi anak-anak ustazah, kita lanjutkan kembali. Sebelum kita lanjut, ustazah ingin menyampaikan bahwasanya nanti kita ujian ya, fisika kita akan mengadakan ulangan harian ya. Insyaallah nanti soalnya akan ustazah bagikan di grup insyaallah taala. Kita lanjutkan kembali materi kita ya. Kita lanjutkan kembali materi kita. Sekarang kita masuk ke energi potensial. Kalau di minggu lalu kan kita sudah masuk medan listrik, terus flux listrik itu kan. Apa itu flux? Flux itu adalah jumlah garis medan listrik yang menembus suatu lintasan bidang tegak lurus terhadap bidang tersebut ya, tegak lurus terhadap garis normalnya. Jadi sekarang kita membahas tentang energi potensial. Hampir sama dengan kinetika ya, energi potensial. Kalau di kinetika kita membahas energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian gitu kan, bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi potensial itu ya. Itu berlaku juga untuk ini nih, dimana energi potensial itu adalah energi potensial listrik ya, usaha yang dilakukan oleh gaya Coulomb untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik lain, dari titik yang tak hingga ke titik yang kita tuju, dengan cara menghitung masing-masing potensial kedua titik dan dicari beda potensialnya. Jadi misalkan seperti ini ada sebuah muatan ya, untuk memindahkan ini ada QC, kita mau memindahkan QC dari posisi A ke posisi B dah. Jadi usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan ini ya ke muatan yang kita tuju, itulah yang dikatakan dengan energi potensial. Berapa potensial energi yang kita gunakan untuk memindahkan suatu muatan. Nah, makanya di sini teorema usaha energi seperti yang saya katakan tadi, W sama dengan delta energi potensial ya. Usaha sama dengan perubahan energi potensial, tapi minusnya ya, perubahan energi potensial itu adalah minus daripada usaha. Jadi bisa kita jabarkan W sama dengan QC. Ini berlaku untuk konten ini ya, konten yang ini nanti ustazah buat ringkasannya. W sama dengan QC kali KQ dah, kali 1 per RA kurang 1 per RB ya. Nah, kita ustazah catatkan di sini, ustazah tuliskan. Ini ustazah kebetulan ini masih memakai buku lama ya. Jadi
Kalau di buku yang saya pegang dia itu B ke A ya, B ke A. Namanya dia delta, akhir ke awal ya. Nah, jadi di mana tadi usaha energi potensial itu adalah usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik berikutnya, di mana W itu sama dengan usaha itu sama dengan perubahan dari energi potensial. Ini kan berlaku untuk teori kinetika juga ya, sehingga bisa kita jabarkan ini ya. W sama dengan K kali Q kali muatan ujinya dikali dengan 1 per RB dikurang 1 per RA. RB itu maksudnya posisi akhir daripada muatan itu. RA itu adalah posisi awal muatan yang kita pindahkan itu tadi ya. Sehingga dengan demikian ini bisa disimpulkan bahwa energi potensial pada muatan uji yang berada pada jarak R dari muatan Q, kita simpulkan untuk energi potensialnya ini tadi usahanya ya. Energi potensialnya itu hampir mirip dengan rumus hukum Coulomb. Energi potensial yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan uji pada jarak R sama dengan K dikali dengan besarnya Q kali Q0 per R. Ini tidak ada kuadratnya. Kalau dia pada hukum Coulomb kan ada R kuadratnya, kaki Q per R kuadrat gitu kan. Kalau dia energi potensial ini tidak ada pangkat duanya. Itu dia perbedaannya sedikit. Jadi dia rumus-rumus pada listrik statis ini mirip-mirip. Jadi kalau hukum Coulomb F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau medan listrik E sama dengan E ya. Kalau medan listrik itu E sama dengan K Q per R kuadrat, Q nya 1 itu kan. Kalau energi potensial R nya yang 1 tidak dikuadratkan gitu. Nah itu dia untuk energi potensial listrik. Kita lanjut. Selanjutnya adalah untuk potensial listrik. Tadi energi potensial, sekarang potensial listrik. Ini ya keterangannya. W itu adalah usaha, satuannya tetap joule ya. Energi potensial juga joule. K itu konstanta yang senilai 9 kali 10 pangkat 9 ini maksudnya ya. RA jarak, Q adalah sumber muatannya. Nah sekarang kita lanjutkan adalah potensial listrik. Ini ya, kalau di slide saja yang ini juga ini ya, R2 dikurang R1 ya. Potensial listrik, yang dikatakan dengan potensial listrik ini adalah karakteristik skalar dari suatu medan listrik tidak tergantung pada muatan apapun yang diletakkan di medan dan secara matematis dapat dirumuskan. Atau istilah lainnya potensial listrik itu biasanya kalau pada biasanya disebutkan potensial saja ya. Kalau dibilang potensial saja itu maksudnya adalah potensial listrik ya. Potensial listrik itu adalah perbandingan antara energi potensial ya, besaran yang didefinisikan sebagai besarnya energi potensial listrik ya, besarnya energi potensial listrik per satuan muatan uji. Besarnya energi potensial listrik per satuan muatan uji. Jadi dari definisi dari potensial listrik itu kita bisa merumuskannya. Untuk potensial listrik ya, potensial listrik yang disimbolkan dengan V. Ingat ya, kalau EP itu energi potensial listrik ya, K itu adalah konstanta ya, konstanta. Q muatan, Q0 muatan uji, R jarak, W ini adalah usaha. Untuk potensial listrik, yang dikatakan dengan potensial listrik adalah besarnya energi potensial listrik
tiap satuan muatan uji. Berarti besarnya energi potensial listrik tiap satuan muatan uji. Nah, inilah dia persamaannya. Energi potensial per muatan uji, itu kan. Nah, kalau kita substitusilah rumus dari energi potensial ini, ya, rumus energi potensial ini ke dalam rumus potensial listrik, sehingga kan kita akan memperoleh persamaan V sama dengan K Q0 per R kali Q0. Maka ini kita matikan, sehingga kita perolehlah persamaan akhir daripada potensial listrik V sama dengan K Q per R. Nah, makin sederhana dia rumusnya kan. Nih, jadi mirip-mirip dia, makin sederhana. Kalau ini R-nya yang satu, ini Q-nya udah satu, R-nya juga udah satu, gitu. Ya, itu dia untuk potensial listrik. Ini atau boleh juga kita, kalau ini kita ganti-ganti rumusnya bisa saja ya. Atau dari sini rumus potensial listrik juga boleh, energi potensial sama dengan potensial listrik dikali dengan Q0. Ini juga boleh ya. Jadi ya kita lah mengotak-atik rumus-rumus itu. Nah, kita lanjutkan. Ini tadi ya persamaannya, potensial listrik adalah energi potensial per muatan uji. Potensial listrik oleh sebuah muatan titik, ya, besarnya potensial listrik oleh sebuah muatan titik yaitu sebesar ini persamaan yang saya sebut tadi ya, V sama dengan K Q per R, ya, setelah penurunan rumus dari energi potensial yang saya sebut tadi. Nah, apabila potensial listrik itu oleh muatan yang banyak, muatannya itu majemuk, nih misalnya ini adalah gambar potensial listrik yang bergantung pada muatannya, ya. Kalau dia ada banyak muatannya, berarti besarnya potensialnya itu ya kita totalkan aja semuanya, sigmanya. Jadi V sama dengan K Q1 per R1 tambah Q2 per R2 tambah Q3 per R3 dan seterusnya, gitu, untuk apabila dia banyak, gitu ya. Nah, apabila potensial listrik itu pada bola konduktor bermuatan homogen. Nah, kita lihat dulu. Tadi apabila potensial listrik oleh muatan majemuk, artinya muatannya banyak. Kalau dia muatannya banyak, untuk muatan majemuk, ya kalau muatannya satu ya tinggal ini aja, gitu kan. Kalau dia muatannya majemuk, artinya banyak dia muatannya, maka potensial listrik totalnya ya tinggal kalian totalkan aja, K dikali Q1 per R1 tambah Q2 per R2 tambah Q3 per R3 dan seterusnya. Itu dia. Ya, atau V total ini kan maksudnya samalah ini dengan V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3, gitu kan, dan seterusnya. Ini dia kalau dia pada muatan majemuk. Bagaimana potensial listrik oleh bola konduktor bermuatan homogen? Kita gambarkan dulu sebuah bola konduktor bermuatan homogen, di mana bola tersebut dalamnya berongga, di dalamnya berongga. Jadi kita buat di sini dia memiliki jari-jari yang kita simbolkan dengan R besar. Sudah. Lalu jarak daripada muatan yang di luarnya, ada muatan, pokoknya ada muatannya lainnya ya. Ini adalah R kecil, ya, seperti yang minggu lalu lah, ya. Jari-jari daripada bolanya itu adalah R besar, sedangkan jarak ke sebuah titik sembarang itu disimbolkan dengan R kecil. Jadi jika sebuah bola konduktor ya yang dalamnya berongga diberi muatan yang homogen, maksudnya itu merata, diberi muatan yang homogen,
Konduktor itu akan bersifat ekuipotensial. Maksudnya adalah potensialnya sama di sembarang titik di dalam konduktor itu. Saya ulangi, apabila misalnya tadi ini adalah sebuah bola konduktor yang di dalamnya berongga, diberi muatan yang homogen, maka konduktor ini akan bersifat ekuipotensial. Maksud dari ekuipotensial itu adalah potensialnya atau nilai V-nya sama di sembarang titik di dalam konduktor. Maksudnya di dalam konduktor itu mana? Di sini, di sininya. Jadi di sini semuanya besarnya sama katanya. Dan untuk potensial listrik di sembarang titik di dalam bola konduktor bermuatan Q, kalau kita misalnya buat muatan di sembarang titik di dalam bola ini ya, yang berjari-jari R besar tadi, maka kita bisa mencari potensial listriknya dengan persamaan tadi. Dengan persamaan kalau dia di dalam ya, kalau dia muatannya ada di dalam bola. Kalau di dalam bola, maka persamaan potensialnya adalah K dikali Q per R besar, di mana R besar ini tadi adalah jari-jari dari bola berongga tadi. Dan untuk di luar konduktor seperti ini tadi ya, ini kan udah di luar konduktor, ini udah di luar bola. Apabila dia titik itu ada di luar konduktor yang berjarak R kecil ini dari pusat bola, maka besarnya beda potensial itu sebesar K kali Q per R kecil. Kita pakai R kecilnya ya. Kenapa? Karena biasanya kalau dia udah di luar dari bola konduktor, R kecil itu sudah lebih besar dari R besar. Seperti itu dia. Itu ya anak-anak ustazah ya. Nah, kita buat saja contoh soal. Kita buat contoh soal ya. Perhatikan, saya bacakan soalnya. Nah ini dia, sebuah bola konduktor pejal berjari-jari 1 meter ya, apa ini? Ini kemarin yang udah kita buat ya, tapi ustazah ganti pertanyaannya kalau tidak salah ya. Iya, ustazah ganti pertanyaannya. Tapi tidak apa-apa, ini kita jawab juga. Sebuah bola konduktor pejal berjari-jari 1 meter. Sini ini ustazah masih pakai buku lama ya, belum dapat ustazah buku barunya. Sebuah bola konduktor pejal berjari-jari 1 meter memiliki muatan sebesar 2 nanocoulomb. 2 nanocoulomb berarti berapa? 2 kali 10 pangkat minus 9 ya. Kita buat yang diketahuinya di sini. Yang diketahui pertama adalah jari-jari R, bolanya berjari-jari 1 meter, berarti jari-jari bolanya R besar, berarti R besar 1 meter, memiliki muatan sebesar 2 nanocoulomb. Muatannya 2 nanocoulomb. 2 nanocoulomb itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 9 coulomb. Hitunglah potensial listrik, potensial berarti V-nya ya, yang berjarak A pertama 0,25 meter dari pusat bola, berarti ini adalah di dalam ya kan. Yang kedua adalah yang berjarak 0,75 meter. Yang ketiga adalah berjarak 1,25 meter. Nah ini dia seperti kemarin kita bandingkan antara R besar dan R kecil. Ini kan ceritanya R kecil semua ini. Ini R kecil semua ini. Bandingkanlah antara R besar dan juga R kecil ya. Untuk A bagaimana perbandingannya? Untuk A R besar lebih besar dari R kecil ya kan.
Untuk B juga demikian, R besar lebih besar dari R kecil. Untuk C, R besar lebih kecil dari R kecil. Nah, siapa yang lebih besar itulah yang menang. Begitulah dia konsepnya. Ya, rumusnya adalah rumus potensial. Kita cari untuk yang A. Potensial sama dengan K kali Q per R mana kita pakai untuk A? R besar. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat minus 9 ini ya, per R nya yang dipakai adalah R besar, satu saja, tidak ada pangkat 2 ya. Oke, baik, ini mati ya, ini dengan ini habis, maka 9 kali 2 sama dengan 18 volt itu. Yang B V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat minus 9 per berapa? Kita buat mana? R besar lebih besar daripada R kecil ya, berarti kita masih menggunakan R besar 1 meter. Berarti per 1 nilainya tetap sama 18 volt. Untuk untuk C ini R besar lebih kecil daripada R kecil. Berarti yang kita pakai adalah R kecilnya. Berarti yang kita pakai adalah 1,25 ya. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat minus 9 dibagi 1,25. Ya kan? Sama dengan ini habis seperti tadi, habis 18 dibagi 1,25. Berapa itu? Coba kita kalikan dulu berapa hasilnya itu. Saya cari dulu ya. 18 dibagi dengan 1,25. Ya, 14,4. Dah 14,4 volt. Itulah dia hasilnya untuk potensial listriknya. Nah, kita hitung yang untuk kita cari dulu untuk contoh tentang energi potensial listrik. Ini dia energi potensial listrik. Ya. Hitunglah besar energi potensial listrik, berarti EP ya, yang dimiliki oleh muatan Q0. Muatan ujinya adalah 100 mikrokulum. Ini mikro ya, tanda mikrokulum, yang berjarak 4 cm dari muatan Q1 40 nanokulum dan berjarak 10 cm dari muatan Q2 60 nanokulum. Jadi kalau ini kita gambarkan dulu coba ilustrasinya seperti apa biar kita bisa berhitung gitu. Kita ilustrasikan dulu posisi mereka di mana-mana ya. Oke. Perhatikan tadi soalnya. Muatan uji Q0 100 nanokulum berjarak 4 cm dari Q1. Jadi ini antara Q1 dan Q2. Ini anggap Q1, di sini anggap Q2. Sudah? Adalah di sini muatan uji Q0. Q0 berjarak 4 cm dari Q1, berarti ini. Ya, sini 4 cm dan berjarak 10 cm dari Q2 di sini berarti. Ya, ini dia 10 cm gitu ya. Q1 tadi besarnya adalah sebesar 40 nanokulum. Sedangkan Q2 besarnya adalah 60 nanokulum. Muatan ujinya, besar muatan ujinya adalah 100 mikrokulum. Baik. Yang ditanya adalah hitunglah besar energi potensialnya katanya.
ya, energi potensialnya berapa. Jadi kan rumus energi potensial itu tadi adalah K kali Q, besarnya Q kali muatan uji dibagi dengan R, gitu ya. Nah, jadi ini cari nih satu-satu antara Q0 ke Q1 dan juga Q0 ke Q2. Kita cari yang pertama, energi potensial yang pertama, ya. Energi potensial yang pertama EP 1 K kali Q1 kali muatan uji per R sama dengan K itu 9 kali 10 pangkat 9, Q1 adalah 40 nanocoulomb. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 8 ya. Dari mana itu? Nano itu minus 9. Hilangkan 1 0 di sini jadi minus 8 ya. Per R, jarak antara muatan uji ke Q1 adalah 4 cm. 4 cm ubah ke meter berarti 4 kali 10 pangkat minus 2. Oke. Ini habis ya. Ini 10 pangkat minus 2 naik ke atas, sisa berapa? Minus 6 ya. Minus 6 ke sini sisa 3. Berarti hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 3 Joule. Itu. Yang kedua, untuk energi potensial yang kedua adalah 9 kali 10 pangkat ini kurang, belum selesai nih. Ini masih Q1 tadi ya, 4 kali 10 pangkat minus 8. Lalu di sini ada Q0-nya adalah 100 mikrocoulomb. Mikrocoulomb itu sama dengan 10 pangkat minus 6 ya. Jadi di sini saja perbaiki dulu ini ya. Ini lagi dikali lagi 100 kali 10 pangkat minus 6. Atau boleh juga kita ganti menjadi ya 9 kali 10 pangkat 9 dikali ini udah habiskan aja ini seperti yang tadi, 1 kali 10 pangkat minus 6 bisa ya, ini hasilnya ini ya, kali 100, ini berarti 1 kali 10 pangkat minus 4, boleh ya. Maka ini sama dengan ini minus 6 minus 9, minus 6 minus 4 berarti minus 10. Minus 10 jumpa positif 9 berarti minus 1. Maka hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat minus 1 Joule. Itu. Untuk energi potensial yang kedua sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali dengan tadi Q1, Q2 nya adalah 60 nanocoulomb. 60 berarti 6 kali 10 pangkat minus 8 ya. Paham ya, anak saja ya kenapa minus 8 ya. Kali 1 kali 10 minus 4. Kenapa? Karena tadi 100 mikrocoulomb. 100 mikrocoulomb itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 4 coulomb. Bagi R-nya adalah 10 cm. 10 cm berarti berapa meter? 0,1 ya. 0,1 atau 1 kali 10 pangkat minus 1. Dah, 1 kali 10 pangkat minus 1. Dah, ini naik ke atas ke sini berarti sisa negatif 3 ya. Maka hasilnya adalah ini minus 3 jumpa dengan minus 8 minus 11 jumpa dengan positif 9 berarti berapa? 2 ya, negatif 2. 9 kali 6 54 kali 10 pangkat minus 2. Nah ini dia Joule. Dah, itulah dia besarnya energi potensial 1 dan juga besarnya energi potensial yang kedua. Nah, baik. Kita lihat lagi. Sepertinya waktu kita sudah habis ya, anak-anak saja ya.
Jadi silahkan di ulang-ulang kembali ya anak-anak ustazah jika ada pertanyaan. Tapi kayaknya jago-jago kali nih anak-anak ustazah sekarang ini ya, tak ada pertanyaan gitu. Kalau dikasih tugas langsung ngumpul gitu, masya Allah ya. Ustazah sih husnuzon saja. Alhamdulillah, berarti anak-anak ustazah sekarang nih selama pandemi makin pinter-pinter, makin rajin-rajin gitu ya, alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan itu menjadi doa, makin jujur-jujur, tidak nyontek-nyontek gitu ya. Nah, demikian barakallahu fikun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.